Dilihat dari potensi ancamannya bertambah di tahun 2025 nanti. Dan sebetulnya kalau Anda boleh menyarankan kepada pemerintah begitu ya, karena memang Anda di sektor tersebut, dimulai dari mana? Dari segala macam ancaman cyber dan juga potensi peningkatannya, kalau pemerintah mau membenahi, Anda lihat dari mana dulu yang paling vital untuk dibenahi? Ya, mungkin gini ya, kalau kita lihat ya, bahwa sebenarnya kalau dari si pemerintah itu perlu mempunyai regulasi yang ketat dan kuat untuk mengatur hal tersebut. Nah, Oke, saat ini kita punya UU PDP, salah satunya. Nah, tapi kemudian kalau tadi kita melihat bahwa misalnya di Australia mau merubah undang-undangnya terkait sama keamanan cyber dan seterusnya, gitu. Sebenarnya di Indonesia juga udah ada RUU keamanan cyber. Cuman RUU keamanan cyber ini mentok di DPR yang kemudian nggak dibahas-bahas. Jadi udah cukup lama kami dengar bahwa dari periode sebelumnya itu mau jadi prolegnas, tapi kemudian juga nggak masuk juga, tahun ini juga nggak masuk juga gitu. Jadi saya rasa itu yang perlu dibenahi dari katakanlah undang-undangnya dulu. Harapannya segera ada undang-undang keamanan cyber ini yang pada akhirnya ketika ada undang-undang itu pada akhirnya yang bawah akan mengikuti ya dari karena ada undang-undangnya, pada akhirnya kan saya harus comply dengan regulasi dan seterusnya. Nah, kalau misalnya itu belum ada saat ini gitu ya, harapannya segera ada, tapi kalau itu belum ada, mungkin kita perlu memberikan literasi tentang keamanan cyber, pentingnya keamanan cyber ini justru dari top manajemen terlebih dahulu gitu ya. Karena pada prinsipnya orang-orang IT manager, orang-orang teknis di sini itu knowledge-nya bagus, bahwa mereka harus implement, ada ini dan seterusnya gitu ya. Tapi begitu mereka ngajuin budget ke atasannya, wah ini belum penting, kita belum perlu dan seterusnya, pada akhirnya budgetnya di-cut ataupun itu tidak di-approve gitu ya. Nah, jadi bagaimana top manajemen itu punya kesadaran bahwa saya itu perlu implementasi, saya itu perlu memastikan keamanan data nasabah saya, keamanan data pasien-pasien saya misalnya kalau di healthcare gitu ya. Nah, ketika mereka sudah punya pemahaman tersebut, karena mungkin ada resiko dan seterusnya yang mereka perlu katakanlah mitigasi, maka kemudian ketika ada usulan dari bawah, dari orang-orang teknis itu harapannya bisa di-approve gitu ya. Nah, jadi literasi dari top manajemen itu menurut saya menjadi PR yang sangat penting. Nah, karena pada akhirnya dari situ turunannya lebih enak ke bawahnya gitu ya. Nah, yang kedua tadi setelah top manajemennya itu kita bisa katakanlah buka wawasannya untuk investasi dan seterusnya, maka kemudian adalah SDM-nya. Bagaimana kemudian SDM dari internal organisasi ataupun dari katakanlah orang-orang teknis yang mengimplementasikan perimeter security di organisasi tersebut, kemudian memahami apa teknologi terbaru yang ada di luar sana, apa perkembangan yang ada, mana teknologi yang sebaiknya kita pilih untuk hal tersebut gitu ya. Nah, yang ketiga setelah dari perimeter tadi, berikutnya adalah dari internal organisasi. Nah, bagaimana kemudian internal organisasi kita itu diberi wawasan keamanan cyber yang baik. Nah, titik lemah kita itu justru kadangkala berasal dari orang-orang dari internal organisasi kita. Jadi mungkin kita udah membuat benteng yang bagus, perimeter yang bagus buat orang luar untuk masuk. Kita mungkin udah susah orang luar masuk dan sebagainya gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya justru ada orang di internal organisasi kita yang kemudian membuat benteng kita runtuh gitu ya. Jadi misalnya ada orang internal organisasi yang kemudian dapat phishing email ataupun phishing dari sosial media misalnya, ataupun instant messaging, mereka dapat apa dan sebagainya, ada linknya, mereka klik link itu, kemudian ternyata itu adalah skrip yang berbahaya yang kemudian menyusup ke dalam internal organisasi. Nah, kesadaran hal-hal seperti ini itu perlu dibangun, karena kalau nggak dibangun, kita tadi internal organisasinya dari perimeternya udah bagus, tapi justru bocor dari hal-hal seperti ini. Nah, jadi cyber security awareness itu harapannya menjadi katakanlah hal yang fundamental, hal yang perlu diberikan kepada seluruh individu di internal organisasi kita, supaya mereka memahami ancaman-ancaman yang ada, supaya mereka misalnya, oh kalau dapat email seperti ini jangan diklik karena berbahaya, nah dan sebagainya. Itu basic knowledge yang seharusnya dimiliki oleh seluruh employee kita, bahkan sampai mungkin karyawan-karyawan kita, misalnya cleaning service dan seterusnya yang mungkin terkoneksi dengan network. Karena kalau itu tidak kita lakukan, bisa jadi malah misalnya ada cleaning service yang main game lewat
WiFi di kantor yang secara katakanlah dia tidak sengaja ada phishing di situ, dia klik dan seterusnya, itu akan bisa meruntuhkan ini tembok dari organisasi kita gitu ya, tembok keamanan cybernya gitu ya. Nah itu jadi hal-hal yang katakanlah perlu kita edukasi. Dan serangan phishing ini sangat masif sekali saat ini karena apa? Karena itu bisa diotomasi dengan AI yang kemudian membuat orang yang katakanlah punya edukasi pun bisa tertipu gitu, apalagi yang tidak punya edukasi gitu kan. Jadi makin mempertegas begitu ya bahwa memang dengan inovasi teknologi yang mutakhir saat ini ada artificial intelligence juga memudahkan begitu ya para pelaku ini juga dalam memainkan modusnya melakukan phishing kepada target-target sasarannya.